Pengertian. Induksi matematika adalah metode pembuktian untuk proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Adapun 3 prinsip induksi matematika. Yang pertama itu prinsip induksi sederhana. Yang kedua prinsip induksi dirampatkan. Yang ketiga prinsip induksi kuat. Prinsip induksi sederhana. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Ketika pembuktian bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk pembuktian pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa P1 benar dan jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. Langkah yang pertama yang tadi disebutkan merupakan basis induksi. Langkah yang kedua dinamakan induksi. Langkah yang ketiga merupakan induksi berisi asumsi yang menyatakan bahwa Pn benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Selanjutnya, bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Selanjutnya, induksi matematika berlaku seperti efek domino. Seperti yang kita lihat ini, P1 benar dan jika Pn benar maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. Seperti domino tersebut ditampilkan video. Jika kita merobohkan satu domino, maka selanjutnya akan terus merobohkan domino selanjutnya. Contoh soal. Yang pertama, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah hingga 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Jawab. Misalkan Pn sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan hingga 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Kita misalkan n sama dengan 1 menjadi 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. 1 sama dengan 1, benar. Jadi untuk P sama dengan 1, benar. Selanjutnya, mengasumsikan N sama dengan K. Dari persamaan yang di atas itu, kita cuma mengganti N-nya sama dengan K. Hingga hasilnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah hingga 2 K min 1 sama dengan K kuadrat. Selanjutnya memperlihatkan N sama dengan K plus 1. 1 ditambah 3 ditambah 5 hingga 2K min 1 ditambah 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Selanjutnya 2K min 1 sama ditambah 2K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Kita bisa sederhanakan menjadi bentuknya K kuadrat plus 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Selanjutnya kita bisa ubah bentuknya yang sebelah kiri menjadi K plus 1 kuadrat sama dengan K plus 1 kuadrat. Jadi ruas sebelah kanan dan kiri sama, terbukti. Jadi terbukti bahwa PK plus 1 benar. Induksi yang dirampatkan. Jika Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan 0, dan kita hanya perlu menunjukkan bahwa sifat pertama yaitu Pn0 benar
Dan sifat kedua yaitu jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar atau sama dengan n0. Nah, perbedaan induksi ini adalah bahwa kita dapat membuktikan suatu pernyataan itu benar apabila suatu bilangan bulat n itu lebih besar akan di dalam suatu range bilangan bulat tertentu. Artinya tidak semua bilangan bulat yang ada itu dibicarakan untuk membuktikan suatu pernyataan. Dan kita bisa lihat contoh soal sebagai berikut. Buktikan bahwa k kuadrat lebih besar dari sama dengan 2k plus 7 untuk setiap bilangan asli k lebih besar dari sama dengan 4. Jadi untuk membahas soal ini kita perlu baca dulu soalnya. Apakah kita bisa mencari penjelasannya dengan induksi yang didapatkan, dan apabila kita membicarakan sebuah range bilangan m atau bilangan k, maka itu adalah suatu bilangan induksi yang didapatkan karena kita tidak membicarakan semua bilangan bulat yang ada di kenyataan. Jadi pertama kita lakukan dulu langkah basis. Nah, di langkah basis ini untuk rumus k kuadrat lebih besar dari 2k plus 7, kita harus memvalidasi apabila dia benar untuk n0 atau dalam kasus ini adalah k0. Maka kita bilang bahwa 4 kuadrat yaitu lebih besar dari 2 dikali 4 plus 7, maka 16 lebih besar dari 9 plus 7, 16 lebih besar dari 19, 17 ya 15. Dan karena pernyataannya benar, kita bisa lanjut ke pernyataan kedua, yaitu langkah induksi. Nah, di langkah induksi pertama kita harus melakukan asumsi. Kita mengasumsi bahwa PK nilainya itu k kuadrat lebih besar dari 9 2k plus 7 untuk k lebih besar dari 94, ya kan? Oke, saya geser sedikit. Oke, untuk k lebih besar dari 94. Ini adalah hipotesis. Dan dari hipotesis itu kita bisa memperoleh bahwa k kuadrat adalah lebih besar dari sama dengan 2k plus 7. Nah, jadi gini, kalau misalkan ruas k kuadrat dan ruas ini kita tambahin dengan 2k plus 1, maka kita akan mendapatkan k kuadrat plus 2k plus 1 lebih besar dari sama dengan 4k plus 8. Nah, alasan kita menambahkannya dengan 2k plus 1 adalah karena bentuk k kuadrat ini pengen kita jadiin bentuk yang bentuk kuadratnya. Jadi kita pengen ngubah dia kayak gini, k plus 1 kuadrat dia itu lebih besar dari 4k plus 8, ya kan? Nah, 4k plus 8 ini juga bisa kita pecahin jadi 2k plus 1 supaya ini sama dengan ini aja, k plus 1 kuadrat plus 2 dikali k plus 3, ya kan? Nah, karena k itu lebih besar dari sama dengan 4, maka k plus 3 itu dia lebih besar dari sama dengan 7. Nah, maka di bawah kita tulis k plus 1 kuadrat nilainya itu lebih besar dari sama dengan 2k plus 1 plus 2 dikali 7. Oke. Dan berikutnya k plus 1 kuadrat itu lebih besar dari 2 k plus 1 plus 14. Nah, dengan membuktikan hal di atas, kita bisa membuktikan bahwa P of k plus 1 yaitu ini adalah begini. Saya scroll lagi ke bawah. Nah, akhirnya kita bisa membuktikan bahwa begini, P k plus 1 adalah k plus 1 kuadrat yang bisa dari dengan 2 k plus 1 plus 7, ya kan? Dan karena bentuk ini, bentuk k plus 1 kuadrat lebih bisa dari sama dengan 2k plus 1 plus 14 pada hipotesis kita misalkan benar, kita tinggal gabung aja keduanya ini
dan ini ya kan. Nah, jadi kan kita bisa nulis begini, K plus 1 kuadrat itu dia akan lebih besar dari sama dengan 2 K plus 1 plus 7. Dia benar karena 14 itu ini dia lebih besar dari 97. Induksi kuat. Jika pada induksi dasar dan induksi umum, hipotesis induksi hanya terdiri atas anggapan kebenaran satu pernyataan, yaitu PK. Beda halnya dengan induksi kuat. Pada induksi kuat, dalam hipotesis kita menganggap semua pernyataan itu benar. P dalam kurung N0, P dalam kurung N0 plus 1, P dalam kurung N0 plus 2, hingga PK, yaitu semua pernyataan untuk nilai N dari batas bawah sampai dengan K, dan juga kita harus membuktikan kebenaran PK plus 1. Langkah-langkah dalam induksi kuat. Yang pertama, kita buktikan bahwa P dalam kurung N0 benar, yang merupakan langkah dasar. Yang kedua, kita misalkan P dalam kurung N0, P dalam kurung N0 plus 1, P dalam kurung N0 plus 2 hingga PK benar untuk K lebih dari sama dengan N0. Gunakan hal ini untuk membuktikan bahwa P dalam kurung K plus 1 juga benar. Langkah yang kedua ini disebut langkah induksi. Contoh soal. Buktikan bahwa setiap bilangan bulat positif N lebih dari sama dengan 2 dapat dinyatakan dalam perkalian dari satu bilangan lebih bilangan prima. Menjawabnya, langkah dasar. Jika N sama dengan 2, dan 2 sendiri merupakan bilangan prima, maka jelas pernyataan ini benar. Yang kedua, langkah induksi. Misalkan, pernyataan bahwa 2, 3, 4, sampai dengan K dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima, akan dibuktikan bahwa K plus 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali satu atau lebih bilangan prima. Ada dua kemungkinan nilai K plus 1 bisa bilangan prima atau komposit dalam kurung bukan bilangan prima. Yang pertama, jika K plus 1 merupakan bilangan prima, maka K plus 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali bilangan prima, yaitu K plus 1 itu sendiri. Yang kedua, jika K plus 1 itu bukan bilangan prima, maka K plus 1 memiliki pembagi selain 1, dan K plus 1 itu sendiri ada bilangan asli lain yang dapat membagi K plus 1. Misalkan A dan hasil baginya kita misalkan B, dapat kita tulis K plus 1 per A sama dengan B, sehingga K plus 1 sama dengan AB. Karena 2 kurang dari sama dengan A, B kurang dari sama dengan K, maka nilai A dan B yang mungkin adalah 2, 3, 4, sampai K. Berdasarkan hipotesis, kita mengetahui bahwa bilangan-bilangan tersebut merupakan hasil kali satu atau lebih bilangan prima, maka AB dapat pula dinyatakan sebagai hasil kali satu atau lebih bilangan prima. Dengan demikian, K plus 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. Jadi, terbukti bahwa P dalam kurung K plus 1 benar, maka pernyataan tersebut benar untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan 2. Halo semuanya, dalam video kali ini kita sama-sama membahas salah satu contoh soal, yaitu contoh soal induksi matematika. Di sini kita sudah punya satu soal, yaitu 1. Buktikanlah dengan induksi matematika bahwa N pangkat 5 dikurang dengan N merupakan
bilangan yang adalah kelipatan 5. Nah, untuk mengetahui jawaban dari contoh soal ini, kita tinggal melakukan beberapa langkah saja. Pertama, kita akan coba terlebih dahulu masukkan ke dalam fungsi ini angka 1. Kita akan lihat jika kita masukkan angka 1 pangkat 5 dikurang dengan 1, maka kita dapat di sini hasilnya adalah 0. Apakah 0 adalah kelipatan 5? 0 adalah kelipatan dari 5. Nah, dari sini kita bisa mengubah sedikit bentuk dari fungsi ini. Misalkan kita ganti dengan n plus 1, maka kita memiliki fungsi seperti berikut ini, dikurang dengan n plus 1. Nah, inilah yang akan kita coba untuk cari tahu apakah ini adalah bilangan yang habis dibagi 5 atau tidak. Nah, langsung saja lanjutkan sini. Kita kerjakan dulu dalam kurung n plus 1 dipangkatkan dengan 5 ini, yaitu n pangkat 5. Ini sesuai dengan segitiga Pascal ya. Jadi kita tinggal langsung masukkan n pangkat 5 ditambah 5n ditambah 10n ditambah 10n ditambah dengan 5n. Untuk pangkatnya tinggal diturunkan 5, 4, 3, 2, 1, atau tidak usah ditulis. Lalu kita tambahkan dengan 1, lalu min n min 1 yang kita dapat dari sini. Nah, kita tinggal lanjutkan saja untuk persamaan ini, maka kita bisa mendapatkan n pangkat 5 dikurang dengan n ditambah dengan 5n pangkat 4 ditambah dengan 10n pangkat 3 ditambah 10n pangkat 2 plus 5n. Nah, kita bisa menuliskan persamaan ini dalam bentuk seperti ini, yaitu n pangkat 5 min n ditambah dengan 5 dalam kurung n pangkat 4 ditambah 2n pangkat 3 ditambah 2n pangkat 2 ditambah n. Ini 5-nya kita keluarkan dimulai dari sini. Nah, maka kita tinggal lihat saja apakah bilangan-bilangan ini adalah habis dibagi 5 atau kelipatan 5 atau bukan. Kita bisa melihat di sini bahwa n pangkat 5 dikurang n ini sudah pasti adalah kelipatan 5. Kita bisa lihat di awal ini ya. Nah, untuk 5 dalam kurung n pangkat 4 ditambah 2n pangkat 3 ditambah 2n pangkat 2 ditambah n, apakah ini adalah kelipatan 5? Jawabannya tentu saja ya, karena di sini kita bisa lihat di sini adalah bilangan 5 sebagai pengali dari polinom ini. Baik, saya rasa sudah cukup pembahasan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat.
Mohon maaf dan mohon dikoreksi jika ada kesalahan atau kekurangannya yang terdapat dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.